Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Selamanya Dia baik, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 93. Kita akan belajar dari Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Namun saya hanya akan membacakan ayat 7 dan 8 saja. Demikian firman Tuhan, Matius 12 ayat 7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ibadah yang hidup dan memerdekakan. Itulah tema Rema 93 hari ini. Haleluya. Orang Farisi adalah jagonya membuat peraturan-peraturan dengan kemasan rohani, namun sebenarnya membebani, menindih, dan memenjarakan setiap orang. Tuhan telah mengatur hari Sabat untuk kebaikan manusia, agar bisa beristirahat dan bersyukur kepada Tuhan. Namun dirohanikan oleh orang Farisi dengan menambahkan 39 larangan pada hari Sabat, bahkan masih dirinci dengan 613 perintah. Hari Sabat yang dirancang Tuhan untuk kebaikan manusia, memerdekakan dan menghidupkan, berubah menjadi kuk yang sangat berat dan mematikan. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari pokok ini? Pertama, Tuhan menetapkan hari Sabat adalah hari perhentian. Setelah 6 hari bekerja berurusan dengan hal-hal sekuler duniawi, ada baiknya kita menyambut hari ke-7 yang dianugerahkan oleh Tuhan benar-benar untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, dan bersyukur kepadanya. Bukan justru untuk memanjakan kedagingan dengan kegiatan sekuler duniawi lainnya. Kedua, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus lebih besar dari hari Sabat. Yesus harus menjadi sentral dari hari Sabat. Aplikasinya adalah Yesus harus menjadi sentral dari semua bentuk ibadah yang kita lakukan pada hari perhentian. Semua bentuk ibadah yang tidak berpusat pada Yesus plus begitu banyak aturan manusia adalah bentuk ibadah yang duniawi dan mematikan. Namun semua bentuk ibadah yang berpusat pada Yesus dan dibangun di atas hukum kasih adalah ibadah yang hidup dan memerdekakan. Karena itu saudaraku, jadikan ibadahmu menjadi ibadah yang hidup dan memerdekakan, karena dibangun
di atas hukum kasih dan berpusat pada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami benar-benar memanfaatkan hari perhentian, hari ke-7 untuk kami datang kepadamu, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah bentuk-bentuk ibadah yang kami lakukan berpusat pada Yesus dan kami bangun di atas hukum kasih, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang hidup dan memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit dimanapun berada, terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, tetap semangat, tetap bergairah, datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, karena Dia adalah Raja atas hidup kita. Haleluya, haleluya, amin.